Beban sebagai tersangka dalam kasus perkelahian dengan rekannya sesama artis Julia Perez sepertinya tidak menindih kehidupan Dewi Persik. Rabu kemarin, Dewi yang 2 kali tidak memenuhi panggilan polisi akhirnya datang ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Usai diperiksa, kekasih Niki Tirta ini tetap pada pendiriannya bahwa ia sama sekali tidak bersalah dalam kisruh dengan Jupe. Tak heran, meski diberondong 21 pertanyaan oleh pihak penyidik, Dewi mengaku tidak gentar. Deg-degan lah sebagai tersangka, tapi nggak apa-apa. Saya tetap harus menghadapi itu karena memang selama saya mempunyai bukti yang kuat dan saya juga didampingi oleh pengacara-pengacara saya yang saya bisa andalkan di sini. Dan saya perlu mengklarifikasi bahwa saya, Dewi Persik, itu tidak pernah mangkir atas pemanggilan pihak kepolisian, di mana status saya sebagai tersangka. Sebelumnya saya kondisikan ini dengan saya selalu kooperatif dengan pengacara saya, dalam arti komunikasi secara lancar, supaya pengacara saya itu selalu komunikasi dengan pihak yang berwajib, bahwasanya bagaimana dan seperti apa. Ya, kalau keyakinan saya, selama memang ada bukti yang kuat secara keadilan dan hukum yang berlaku, ya saya pasti yakin menang karena memang ada bukti. Tapi kecuali memang dikondisikan berbeda. Tapi kan tenang saja, sekarang negara Indonesia bukan zaman seperti dulu. Menurut Dewi, dirinya adalah korban pihak yang punya kepentingan dan memancing di air keruh dalam pertikaiannya dengan Julia Perez. Hal ini juga yang sejak awal diharapkan Dewi bisa disadari oleh Julia Perez. Dewi yakin ada dalang yang bermain di balik perkelahiannya dengan Jupe di lokasi syuting. Sementara ia dan Jupe cuma wayang yang dimunculkan demi sebuah kepentingan. Sebelumnya, Dewi menuding Shankar sang produser ikut melakoni peran dalang dalam heboh kasus ini. Tapi kemarin ketika ditanya, Dewi tidak lagi mengarahkan telunjuknya kepada Shankar. Karena di sini kan Pak Shankar juga sudah meminta maaf kepada saya juga sudah meminta maaf. Jadi semuanya ini biarkanlah nanti proses hukum yang berjalan seperti apa. Harus siap mental, Mbak, karena di sini kan saya korban ibaratnya. Dalam arti korban ini, kalau mau berdamai kenapa nggak dari dulu? Berdamai di depan kamera untuk apa? Gitu loh. Tapi di sini kan berdamai di sini setelah film sudah kelar baru berdamai. Saya juga nggak mau ada korban selanjutnya. Mungkin bukan hanya saya pribadi, tapi disalahgunakan oleh beberapa pihak untuk mencapai suatu kepentingan.